Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu, kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah yang Maha Kudus, Allah Israel di tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, aku memiliki mimpi. Demikianlah kata-kata Martin Luther King pada tanggal 28 Agustus 1963 ketika ia menyampaikan pidatonya yang melawan rasisme di depan lebih dari 200.000 orang. Dia memiliki keyakinan bahwa suatu hari bangsa Amerika Serikat akan membangkitkan dan menghidupi kepercayaannya. Namun, betapapun kuatnya pengharapan King, hal itu hanyalah pengharapan. Pengharapan itu pada dirinya sendiri tidak memberikan jaminan kepastian pelaksanaannya. Pasal yang kita baca hari ini melantunkan puji-pujian kemuliaan atau doksologi bagi Allah atas semua rencana dan tindakannya. Doksologi ini dapat kita bagi dengan dua bagian. Bagian pertama adalah sebuah pujian yang lebih bersifat eksklusif, terbatas dalam kalangan umat Allah, ayat 1-3. Puji-pujian dinaikkan karena meskipun Allah telah menumpahkan murkanya, Allah juga adalah Allah yang menyelamatkan dan menghibur umatnya. Puji-pujian dinaikkan meskipun hukuman tetap diberikan. Ini adalah sebuah sikap yang indah ketika seseorang menyadari bahwa Allah tetap adalah Allah yang baik meskipun Ia memberikan hukuman. Bukankah hukuman itu seharusnya diberikan sebagai akibat dosa manusia? Allah kini dilihat sebagai satu-satunya kekuatan, pengharapan, dan keselamatan. Allah yang begitu baik telah mengundang umatnya untuk meminum air dari sumur keselamatan. Allah memberikan anugerahnya secara cuma-cuma. Bagian kedua adalah pujian yang lebih inklusif, mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang begitu baik. Itu dapat kita temukan dalam ayat yang ke-4-6. Ini adalah respon yang sangat wajar ketika seseorang memiliki Allah yang begitu baik, adil, dan maha kuasa. Tidak ada hal lain yang lebih alamiah daripada mengajak semua orang untuk mengenal dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang baik dan mulia itu. Nah, dari teks ini kita belajar merenungkan bahwa hidup kita pun dilimpahi dengan kebaikan dan kemurahan dari Allah, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Untuk itu mari kita ajak keluarga kita, rekan, saudara, tetangga kanan kiri kita untuk hidup dalam kasih Allah. Melalui apa? Kalau tidak bisa melalui perkataan kita,
paling tidak kita bisa menunjukkan dalam sikap dan keteladanan hidup yang nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kami boleh menikmati waktu bersama dengan keluarga kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, bekerja, kuliah, studi, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan anugerah dan pimpinan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Roh Tuhan menuntun kami agar kami hidup dalam terang kasih-Mu. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk umat Tuhan, terkhusus untuk DGKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, yang mungkin saat ini sedang merasakan kelemahan tubuh, sakit. Bapa, kami berdoa biarlah Engkau memulihkan keadaan mereka, melawat mereka satu persatu, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dalam perekonomian, yang bergumul dalam studi, yang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan kiranya memberkati dan menolong setiap anak-anak Tuhan. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih Allah bagi sekeliling kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.